Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan Gnomio. Ini adalah website Gnomio. Nah, ini adalah tampilan websitenya. Di sini ada peringatan bahwa server Gnomio tidak bisa digunakan di Indonesia. Jadi kita aktifkan VPN. Kita pakai VPN Singapura. Kita klik tombol power, menaktifkan, tunggu koneksi. Nah, ini sudah terkoneksi. Kita refresh kembali web Gnomio. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa membuat website LMS kita sendiri. Nah, kita masukkan URL-nya class future. Kemudian di sini kita juga akan memasukkan emailnya. Kita masukkan rizkaamalia48@gmail.com. Kemudian kita centang I have read and agree with the term and condition, kemudian create site. Kemudian kita tunggu beberapa saat untuk pindah ke halaman website LMS yang sudah kita buat. Nah, ini kita tunggu sebentar. Lalu di sini kita membuka website baru dan ketik nama LMS yang sudah kita buat, https://2 classfuture.gnomio.com. Nah, tunggu sebentar. Sekarang kita sudah masuk ke halaman LMS yang sudah kita buat sendiri. Ini ada beberapa bagian-bagian informasi LMS yang sudah kita buat. Kemudian kita klik login. Kita memerlukan waktu beberapa saat. Nah, sini sudah muncul login to class future Gnomio. Kita memasukkan username dan password yang ada di Gmail yang sudah dimasukkan. Nah, di sini kita mengetik admin bagian username dan bagian passwordnya itu kita masukkan dari password yang ada di Gmail. Kemudian klik login. Ini adalah tampilan dashboard model. Kita klik Godit dan klik save. Nah, sekarang kita masuk ke bagian halaman utama. Dashboard yang sudah dibuat ada dashboard, home, my source, dan site administration. Di bagian ini ada timeline yang kita bisa membuat short by dates-nya. Di sini adalah bisa membuat progress source-nya. Dan ada juga kalender untuk mengatur tanggalnya. Selanjutnya kita masuk ke halaman site home yang ada di model Gnomio. Nah, kita klik. Ini adalah tampilan site home. Tampilan site home adalah halaman utama website LMS yang pertama kali dilihat oleh pengguna. Fungsinya itu menampilkan informasi umum tentang LMS, menampilkan daftar kuliah, dan menampilkan pengumuman penting. Site home adalah halaman utama atau beranda LMS untuk semua pengguna. Kemudian kita klik dashboard kembali dan kita menuju ke bagian kalender. Halaman kalender ini menampilkan dan mengatur jadwal kegiatan pembelajaran. Kita bisa menampilkan deadline tugas, menampilkan jadwal kelas dan event, mengingatkan aktivitas berdasarkan event, dan menambahkan event baru. Event baru bisa ditambahkan oleh guru dan admin. Di sini ada event detail, date, type of event, dan kategori event. Nah, setelah dari halaman kalender, saya akan menjelaskan bagian halaman partisipan yang ada di bagian home. Ini adalah halaman home-nya. Kita klik partisipan.
Kita tunggu sebentar. Ini adalah halaman partisipannya. Pada halaman partisipan itu kita bisa mengatur dan memantau pengguna dalam class source, fungsi untuk melihat dan mengelola pengguna dalam suatu source yang ada di sini. Di sini ada roles, ada first name, email, bisa ada email. Nah, kemudian kita menuju ke halaman navigasi menu. Halaman navigasi menu ini berfungsi sebagai alat untuk berpindah halaman dengan cepat di dalam LMS. Bisa mengakses home, dashboard, my search, dan site administration. Dan menu navigation menu ini mengakses menu dalam search, setting, participants, dan reports. Baik, selanjutnya bagian site administration. Jadi setiap menu utama di site administration ini memiliki beberapa submenu yang berfungsi untuk pengaturan lebih spesifik. Jadi struktur ini menunjukkan bahwa model itu menggunakan sistem konfigurasi yang bertingkat. Jadi yang pertama itu ada menu general. Jadi menu general ini berisi mengenai notification, registration, ada feedback setting, ada AI providers, kemudian ada license, location, language. Jadi di sini juga itu ketika kita ingin mengubah bahasanya, kita bisa mengaturnya di bagian sini. Ada payment, security, set home, dan lain-lain. Jadi pada menu ini terdapat pengaturan dasar yang seperti sistem notifikasi, pengaturan registrasi, fitur notifikasi lanjutan, serta kebijakan keamanan LMS. Kemudian ada menu user. Di menu user ini terdapat beberapa lagi submenunya, yang antara lain itu ada accounts, permission, privacy, and policy. Jadi menu user ini digunakan untuk manajemen akun pengguna, pengaturan role dan hak akses, metode login, serta sistem pendaftaran pengguna ke dalam course. Kemudian ada menu course. Jadi menu course ini juga terdapat beberapa submenu yang dimana itu ada default setting, groups, activity chooser, backups, dan di sini juga kita bisa menambahkan kelas dan materinya. Jadi menu course ini digunakan untuk membuat dan mengelola mata kuliah, mengatur kategori course, serta menentukan pengaturan default course. Jadi selanjutnya itu ada menu grades. Jadi menu grades ini berisi tentang seperti general setting, scales, kemudian ada report setting, dan grade penalties. Jadi menu grades ini digunakan untuk ketika kita ingin mengatur sistem penilaian global, termasuk ketika kita ingin melakukan skala nilai dan format huruf. Selanjutnya itu ada menu plugins. Jadi di menu plugins ini digunakan untuk ketika kita itu ingin mengelola fitur tambahan dalam model, seperti kita ingin menambahkan jenis activity atau autentifikasi tambahan, ataupun integrasi sistem eksternal. Di sini ada beberapa submenu seperti blog, caching, contact bank, ini dokumen converse, dan lain-lain. Kemudian ada appearance. Jadi pada menu appearance ini kita bisa gunakan untuk mengatur tampilan elemen, seperti
kita ingin mengubah tema, kita ingin menambahkan logo, warna dan layout. Jadi di sini kita bisa mengaturnya semua. Kemudian ada server. Jadi pada menu server ini berisi mengenai pengaturan teknis seperti keamanan sistem, pengaturan email, session, dan performa server. Kemudian selanjutnya itu ada menu reports. Jadi menu reports ini digunakan ketika kita mau memantau aktivitas pengguna dan melihat ketika kita ingin melihat laporan statistik pengguna yang memakai LMS. Jadi mungkin itu saja untuk bagian site administration. Baik, jadi selanjutnya itu ketika kita ingin menambahkan new course. Jadi yang pertama itu kita klik new course. Jadi di sini ada bagian general, di mana yang pertama itu ada course full name. Jadi di sini kita mengisi nama lengkap dari mata kuliah yang ingin kita tambahkan, misalnya mata kuliah bahasa Inggris. Kemudian ada course short name. Jadi bagian ini itu bisa kita isi nama singkat ataupun kode dari mata kuliah. Jadi fungsinya itu untuk mempermudah sistem dalam mengenali dan menampilkan mata kuliah tersebut. Misalnya kita memakai kode 2567. Kemudian di sini terdapat course start date, kemudian tanggal dan waktu dimulai dan berakhirnya. Selanjutnya ada bagian course format, di mana di sini kita bisa memilih custom section, weekly section, dan single activity. Jadi course format ini berfungsi untuk kita bisa gunakan untuk menentukan bagaimana struktur materi ditampilkan kepada mahasiswa, misalnya berdasarkan topik atau pembagian tertentu. Jadi di sini juga kita bisa, misalnya kita memiliki weekly section, di sini terdapat number of section. Di sini fungsinya itu untuk kita ingin membagi mata kuliah ini menjadi beberapa pekan, misalnya untuk 8 pertemuan. Jadi number of section ini berfungsi untuk kayak seberapa banyak pertemuan yang akan tersedia dalam mata kuliah yang sudah ditentukan. Kemudian kita save and display. Jadi pada tahap ini kami hanya membuat satu course kosong dan menjelaskan pengaturan dasarnya tanpa menambahkan materi pembelajaran. Jadi mungkin ini yang sudah kami buat sebelumnya sudah kita atur menjadi 8 pertemuan untuk mata kuliah bahasa Inggris. Pertama, buat course terlebih dahulu. Setelah membuat course, masuk ke dalam course tersebut. Kemudian aktifkan fitur tour editing supaya bisa menambahkan materi atau aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, klik add an activity or resource untuk melihat fitur-fitur yang tersedia. Di halaman ini terdapat berbagai pilihan yang bisa digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Secara umum, fitur-fitur ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu resource untuk menampilkan materi dan activity untuk membuat interaksi atau penilaian. Assignment ini biasanya digunakan untuk memberikan tugas
Mahasiswa bisa mengunggah jawaban mereka lalu dosen memberikan nilai dan komentar langsung di sistem. Selanjutnya book digunakan untuk membuat materi seperti buku digital yang terdiri dari beberapa halaman. 3 choice biasanya dipakai untuk polling sederhana, misalnya untuk mengetahui pendapat mahasiswa. Database digunakan untuk mengumpulkan data atau tugas dalam bentuk entry yang terstruktur. Feedback digunakan untuk membuat survei atau kuesioner. File digunakan untuk mengunggah satu file materi seperti PDF atau PowerPoint. Folder digunakan untuk mengelompokkan beberapa file agar lebih rapi. Forum digunakan untuk diskusi online antara dosen dan mahasiswa. Glossary berfungsi seperti kamus istilah dalam suatu mata kuliah. H5P digunakan untuk membuat konten yang lebih interaktif. IMS. Kedua fitur ini digunakan untuk mengunggah paket materi e-learning berbasis standar tertentu. Lesson memungkinkan pembelajaran bercabang, jadi mahasiswa diarahkan sesuai jawaban mereka. Selanjutnya page digunakan untuk menulis materi langsung di dalam LMS tanpa perlu upload file. Selanjutnya quiz digunakan untuk membuat ujian atau quiz online. Selanjutnya text and media area. Fitur ini digunakan untuk menambahkan teks atau keterangan agar tampilan course lebih terstruktur. Selanjutnya URL digunakan untuk menambahkan link ke sumber eksternal. Selanjutnya wiki memungkinkan mahasiswa membuat dan mengedit dokumen secara bersama-sama. Workshop digunakan untuk tugas dengan sistem penilaian antar mahasiswa. Dengan adanya berbagai fitur ini, LMS tidak hanya menjadi tempat menyimpan materi, tetapi juga bisa digunakan untuk pembelajaran yang lebih interaktif dan terstruktur. Selanjutnya kita akan melakukan registrasi untuk user baru, melakukan enroll, dan juga menentukan role user yang sudah kita buat. Oke, langkah pertama, pada bagian navbar kita bisa klik Set Administration. Setelah itu kita akan diarahkan ke panel Set Administration, di mana ada subnav lagi, yaitu General, User, Course, Grades, dan lain-lain. Kita tinggal pilih User, dan pada bagian akun klik Add a New User. Setelah itu kita akan dimintai untuk mengisi form untuk user ini. Di sini ada untuk General, untuk mengisi data-datanya. Kita juga bisa menambahkan foto, gambar untuk usernya, dan nama tambahan. Di sini juga ada ketertarikan dan opsional atau tambahan. Di sini kita bisa menambahkan alamat, nomor telepon, dan institusi juga lainnya. Oke, untuk bagian generalnya, untuk datanya, kita di sini diminta untuk mengisi username, dan syarat untuk username-nya itu tidak menggunakan huruf kapital, jadi full huruf kecil saja, contohnya seperti ini. Dan kita juga bisa menentukan metode autentikasinya. Di sini ada banyak pilihan, ada disable dan enable. Kita klik saja yang enable manual akun. Dan untuk passwordnya di sini pastikan kuat. Dan untuk emailnya pastikan kita tidak menggunakan email yang sama pada user yang sama. Jadi pastikan berbeda. Dan juga kita di sini karena sudah terisi otomatis, kita tinggal memilih time zone-nya atau zona waktunya. Untuk Asia sendiri di Indonesia itu ada Jakarta, Jayapura, dan juga ada Makassar. Oke, selanjutnya setelah semua form sudah diisi, kalian tinggal klik create user dan otomatis user baru akan terdaftar. Setelah itu untuk melakukan enroll user, kita bisa klik pada menu navbar di atas, kita bisa klik my course. Setelah itu kita akan diarahkan ke panel ini, dan pastikan kalian sudah memiliki course untuk menambahkan user di dalamnya. Dan karena saya sudah memiliki satu course di sini, yaitu multimedia interaktif, kita klik saja dan kita akan diarahkan ke dalam course-nya. Nah, untuk melakukan enroll atau menambahkan user, kita bisa klik menu partisipan dan
di sini sudah tertera untuk enroll user. Ada tombol enroll usernya. Kita bisa klik, dan untuk menambahkan usernya kita tinggal menuliskan username pada user yang sudah kita buat sebelumnya. Dan karena saya sudah melakukannya, hasilnya itu akan seperti ini. Otomatis akan user tadi akan terdaftar ke dalam course ini. Dan untuk menentukan role-nya, kita bisa melakukannya pada saat menambahkan atau pada saat melakukan enroll. Di sini ada pilihan manager, teacher, non-editing teacher, dan student. Dan untuk mengedit di luar itu, kita bisa pilih di sini ada bagian roles. Kita bisa edit di sini juga. Contoh manager. Dan kalau sudah selesai, otomatis role-nya akan berubah atau bertambah. Jadi cukup sekian untuk video pembelajaran dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.